Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Irma Pratiwi dengan NIM 1862201223, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan akuntansi, kelas P2K semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pertama, populasi dan sampel, kedua, jenis data, ketiga, definisi operasional, dan keempat, metode analisis data. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang terakhir ada skala rasio. Yang pertama, mari kita bahas mengenai skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Selanjutnya ada sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Selanjutnya ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Dan yang terakhir, sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Selanjutnya kita bahas mengenai skala nominal. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali sebagai pembeda. Contoh, hitam, putih, KAP Big 4, KAP non Big 4, pria wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Selanjutnya ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaannya bertingkat. Contohnya nih ada berkaitan dengan juara. 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, 1 jika juara 1. Selanjutnya ada skala rasio. Skala rasio, data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya ada return of asset sama dengan laba bersih dikurang aset total. Lanjut kita bahas tentang populasi teknik sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling seperti gambar berikut. Teknik sampling terdiri dari probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling terdiri yang pertama ada simple random sampling, kedua ada proportional stratified random sampling, ketiga ada disproportionate stratified random sampling, keempat area cluster sampling, sampling menurut daerah. Non-probability sampling terdiri dari yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kuota, yang ketiga sampling accidental, keempat purpose sampling, kelima sampling jenuh, keenam snowball sampling. Teknik sampling. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Teknik ini meliputi simple random sampling. Dikatakan simple, sederhana, karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Contohnya seperti di gambar ya teman-teman. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. S1 sama dengan 50, SM sama dengan 300, SMK 500, SMP 100, SD 50 populasinya. Ke sampelnya S1 ada 14, SM ada 85, SMK 39, SMP ada 28, SD 14. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang profesional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 ada 3 orang, S2 ada 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 300 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Selanjutnya ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis tersendiri adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, seterusnya sampai 100. Yang kedua, sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota penelitian berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 11, sebanyak 20 orang. Yang ketiga ada sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Keempat, ada sampling purpose. Sampling purpose adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.
Dan yang terakhir ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Selanjutnya ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlah kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding, maka makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Contohnya ada di gambar ya teman-teman. Kayak A ke B, lalu ke C, B langsung ke D, E, F, terus ada E ke J, K, L, yang C ada ke G, H, I, H ke M, N, O, dan seterusnya. Selanjutnya kita bahas mengenai analisa data. Analisa data. Dalam penelitian, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi dan data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial, meliputi statistik parametris, statistik non-parametris. Contohnya seperti gambar, ada macam statistik untuk analisis data, ke statistik deskriptif, statistik internal, lanjut ke statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik deskriptif dan statistik inversal. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsi atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum generalisasi. Penelitian dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisanya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisanya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Statistik deskriptif dan statistik inferensial termaksud dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, fitogram, perhitungan modus, median, mean, pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi perhitungan prosentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis koreksi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam
analisis korelasi, regresi atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi, secara teknik dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi. Tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang, probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Statistik parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal ordinal. Sekian penjelasan mengenai materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada kata-kata yang tidak dimengerti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.